Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teringat pengalaman masa kecil di kampung halaman ketika masih sekolah sekolah dasar SD bahkan sampai SMP. Kami diajarkan untuk berlaku sopan ketika datang ke gereja. Tidak bercerita dan melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu selain berlutut dan berdoa. Kami diingatkan bahwa tempat yang kami masuki adalah kudus. Tabernakel adalah tempat Yesus berdiam melalui roti yang sudah berubah menjadi tubuh Kristus dan perlu mendapat penghormatan yang pantas melalui sikap menjaga kesucian dan ketenangan. Mungkin prinsip ini sama dengan Allah ketika mengingatkan Musa bahwa tempat kau berpijak adalah tempat kudus. Nah, kebiasaan ini demikian berbekas dan menjadi kebiasaan yang dihayati terus-menerus sampai sekarang ketika merayakan Ekaristi ataupun mengikuti Ekaristi. Mudah-mudahan juga sikap ini yang kita pelihara, tapi juga kita tumbuhkan bagi generasi-generasi kemudian anak-anak kita untuk senantiasa memberikan penghormatan, menjaga kekudusan di dalam gereja. Pengalaman dan penghayatan sederhana ini merayakan Ekaristi mengingatkan kita bahwa Yesus pun mewariskan suatu nilai keilahian dalam kehidupan manusia melalui tanda sederhana, tetapi menghadirkan makna penebusan Allah yang agung. Allah yang Maha Kuasa memilih jalan kesederhanaan lewat sekeping roti dan seteguk anggur, ungkapan penyerahan total sebagai kurban. Inilah tubuhku, inilah darahku, untuk hidup dunia. Yesus mungkin bisa saja memilih jalan lain untuk meneguhkan iman kita, tetapi ia justru memilih jalan pengorbanan. Jalan di mana ia meninggalkan kenangan yang kuat, meski sederhana, akan kehadirannya dengan perjanjian baru dan kekal. Itulah darahnya. Darahnya dicurahkan untuk kita manusia yang nyata sekarang dalam perayaan Ekaristi melalui roti dan anggur. Zaman perjanjian lama, Allah mengikat perjanjian dengan darah lembu yang diberikan kepada orang Israel. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan Musa mendirikan mezbah di kaki Gunung Sinai, kemudian disirami dengan sebagian darah anak lembu. Setelah umat Israel bersumpah setia kepada Allah, Musa mereciki mereka dengan darah anak lembu yang masih tersisa. Dan sejak saat itu, sahlah perjanjian Sinai, dan inilah yang disebut sebagai upacara pengikat perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Nah, kenapa darah? Darah adalah simbol kehidupan, atau di dalam darah itu ada jiwa kehidupan. Tanpa darah, orang tidak dapat hidup. Nah, itulah sebabnya orang Israel dilarang memakan darah. Sebab memakan darah berarti memakan jiwa. Sementara jiwa adalah hak dari Allah. Yesus tidak menggunakan simbol darah binatang untuk mengikat perjanjian dengan umatnya, tetapi dengan darahnya sendiri. Untuk itulah dikatakan sebagai kurban perjanjian baru dan untuk selamanya. Sehingga kitab Ibrani mengatakan dalam bacaan kedua, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri.
sebagai kurban perjanjian untuk kita yang dinyatakan dalam perayaan Ekaristi. Yesus tidak hanya berkorban di atas kayu salib, tetapi memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani bagi umatnya sampai saat ini, yakni yang kita rayakan dalam Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Santo Thomas Aquinas ditugaskan Paus Urbanus ke-4 menyusun buku upacara misa dan ofisi untuk hari raya tubuh dan darah Kristus dalam rangka mengenang mujizat Ekaristi. Doa-doa dan manahnya kita warisi dan kagumi hingga saat ini. Kalau Anda semua memegang lembaran lagu-lagu, di situ ada Adoro-te Devote, ya, ada Tantum Ergo, ada Panis Angelicus. Ini adalah lagu-lagu yang demikian indah. Sebagai bentuk sebenarnya penghayatan, penghormatan Ekaristi, tetapi juga misteri yang muncul, yang dihayati di dalam Ekaristi. Sehingga pada ini doa-doanya indah, bagus. Misalnya salah satu lagu yang ada Panis Angelicus, ya, kalimatnya semuanya bagus. Panis Angelicus fit panis hominum. Roti malaikat menjadi roti manusia. Dat panis celicus figuris terminum. Ya, roti surgawi mendapat bentuk terbatas. Ores mirabilis manducat dominum pauper servus et humilis. Oh, begitu mengagumkan hamba yang miskin dan hina makan tubuhnya. Mudah-mudahan sabantar kelompok kor nyanyi ya Panis Angelicus kalau di komuni. Boleh? Oh, boleh. Ya. Karena ini misteri agung yang ditampilkan dalam penghayatan, misalnya seperti Thomas Aquinas yang diungkapkan dalam bentuk lagu ini. Inilah misteri yang kita rayakan. Penghayatan mereka, penghormatan mereka terhadap Ekaristi diungkapkan dalam bentuk nada yang indah, yang bagus. Nah, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita memaknai perayaan Ekaristi yang kita ikuti, yang kita rayakan? Apakah membangkitkan iman yang kuat, sehingga kita kemudian mampu menghayati ya misteri yang luhur, yang agung di dalam perayaan Ekaristi. Nah, syukur bahwa kita merayakan Ekaristi dan percaya bahwa kurban Kristus hadir melalui roti dan anggur. Seseorang menceritakan pengalaman dengan orang tuanya terhadap Ekaristi. Ketika bepergian, hal pertama yang dicari adalah tempat tinggal yang dekat dengan gereja. Maksudnya, agar setiap hari, meski dimanapun atau dalam keadaan apapun, bahkan lelah dan mengantuk, orang tua ini selalu mengajak dia untuk datang merayakan Ekaristi, karena kecintaannya kepada Ekaristi dan ingin bersatu dengan Tuhan yang memberikan hidup. Dia selalu mengatakan, kalau Tuhan sudah menganugerahkan hidup, kenapa kita sia-siakan? Mari kita selalu bertemu dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi. Dan saya kira pengalaman ini juga mengingatkan kita pada orang kudus milenial, ya, Beato Carlo Acutis yang sangat mencintai Ekaristi dan sedapat mungkin selalu merayakan Ekaristi dimanapun ia berada. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh merindukan untuk merayakan Ekaristi agar kita boleh menerima dan bersatu dengan Yesus melalui tubuh dan darahnya yang dikurbankan? Santapan rohani kita dan santapan jiwa kita. Kita bukan hanya membutuhkan santapan jasmani, tetapi jiwa membutuhkan santapan rohani. Itulah yang kita peroleh melalui Ekaristi. Yesus senantiasa memberikan kita warisan yang luar biasa.
Lakukanlah ini untuk kenangan akan daku. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, menerima Ekaristi adalah menerima Kristus, tubuh dan darahnya yang membagikan dirinya. Merayakan Ekaristi berarti pula merayakan Yesus yang selalu mau memberi diri. Ketika banyak orang mengikuti dia dan mereka kelaparan sebelum Yesus merayakan atau mengorbankan hidupnya, dalam perjamuan terakhir, Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Murid-murid merasa keberatan karena pada mereka hanya sedikit makanan, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sekali lagi Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Rupanya para murid lebih fokus pada yang kurang, yang sedikit, sehingga tidak memungkinkan mereka berbagi. Yesus mengajak mereka bukan fokus pada kekurangan, tetapi fokus pada apa yang bisa diberi. Apa yang ada pada mereka, itulah yang mereka bagikan. Banyak atau sedikit, itu persoalan berbeda. Tetapi yang penting adalah rela berbagi, rela memberi. Dan pasti Tuhan akan menyempurnakan pemberian kita. Dan benar, apa yang dilakukan oleh para murid ketika mereka memberi, lalu Tuhan menyempurnakan, menggandakan pemberian mereka. Pemberian yang kecil, yang sederhana, menjadi pemberian yang besar. Karena Tuhan campur tangan, sehingga semua orang bisa makan sampai kenyang. Mengapa kita tidak berani berbagi dengan yang ada pada kita? Ini tentu menjadi satu tantangan untuk kita semua sebagai orang-orang yang senantiasa merayakan Ekaristi. Mengapa kita menemukan banyak orang yang berkekurangan atau menderita? Karena memang banyak orang yang tidak rela untuk berbagi. Lebih banyak kita menghabiskan apa yang kita miliki untuk kesenangan atau kepuasan kita daripada mau untuk berbagi. Jika semua orang memiliki semangat berbagi, maka kita dapat mengatasi berbagai ketimpangan dalam kehidupan bersama. Saudara-saudari terkasih, semoga kita yang menerima roti yang dipecah-pecahkan dalam Ekaristi ini bersedia pula untuk memecahkan diri kita melalui pemberian diri kita dan semangat berbagi untuk sesama kita yang sangat membutuhkan. Banyak umat yang rela memberi. Terima kasih kepada mereka atas caranya masing-masing mau untuk berbagi. Dan itulah saya kira hal yang perlu kita lakukan, kita yang senantiasa rajin untuk merayakan Ekaristi. Setiap kali kita mengakhiri perayaan Ekaristi, kita diberi perutusan, pergilah kamu diutus. Kalau kita rajin mengikuti Ekaristi, rajinlah berbuat baik melalui semangat untuk berbagi. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita terima menguatkan kita semua untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin.